Hai, balik lagi sama aku Yeye di Untago Podcast. Hari ini kita sedang ada di grup space-nya Coffee Bank. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol asik seputar dunia bisnis dan investasi nih. Let's get started. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yang berpengalaman di bidangnya, Ko Indra, selaku founder dari salah satu perusahaan startup digital. Gimana nih kok kabarnya hari ini? Baik, thank you juga ya udah undang ke podcast hari ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan, boleh kok perkenalkan diri dulu supaya viewers kita tahu Ko Indra ini siapa. Perkenalkan, nama saya Indra, saya founder dari Indogold. Saat ini saya menjabat sebagai Chief Marketing Officer di Indogold. Indogold itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang jual beli emas. Kalau di bidang sisi digitalnya, kita membantu orang-orang membuka akses investasi emas mulai dari Rp10.000. Oke, kok tadi kan Koko udah jelasin ya Indogold itu apa. Nah, kalau sejarah awal mulanya Koko berdiri Indogold tuh gimana sih? Oke. Jadi memang awal kita berangkat sih dari family business ya. Cuman along the time ternyata waktu kalau ada teman-teman mau ikut invest emas itu ternyata nggak gampang gitu. Apalagi kalau beli pecahan kecil, break evennya lama lah. Karena kalau beli pecahan kecil emas itu dia rugi di biaya sertifikat. Nah, jadi kalau namanya investasi kan kita kan pasti mau break evennya cepat ya, gitu ya. Nah, dari situ ya udah kepikiran kenapa nggak sih kita mulai dari digital gitu. Kalau digital kan at least kita bisa leverage ya. Jadi orang bisa beli kramasinya suka-suka gitu kan. Dan kita nggak ngecas dulu tuh di sertifikatnya. Jadi ya startnya dari situ sih. Memang pengen bantu temen, bantu temen. Karena mereka suka nanya kan buset. Kalau beli 100 gram modalnya kan agak gede, apalagi kan zaman dulu kan gue baru beres kuliah kan, jadi memang buat orang kita zaman dulu income kan belum terlalu besar kan. Oke, nah itu suka dukanya bangun startup emasnya di awal gimana sih kok si Indogold ini? Suka dukanya ya ini ya bikin orang percaya ya, karena nggak gampang gitu kan kalau buat orang percaya sama kita. Iya betul. Nah itu salah satu lah, makanya sampai gue masih ingat banget sama kalimat dari, kebetulan ini kan family business jadi gue juga ada kakak tertua. Kakak tertua gue bilang kalau misalnya kepercayaan itu lu nggak bisa beli lah, dan ini dikasih sama orang. Jadi ketika dikasih ya lu harus pegang baik-baik. Ya dari situlah itu salah satu proses lah. Selain ya kalau kita ngomong permodalan sih relatif ya, namanya dagang itu. Ya memang yang paling hard tough itu yang ngeyakinin orang. Ngeyakinin orang yang buat percaya sama Indogold gitu ya. Betul. Jadi ya building brand itu nggak bisa kayak lu cepet ya, sehari dua hari. Nggak bisa. Takes a long time ya, butuh waktu. Apalagi kalau dia di bidang komunikasi pasti juga ngerti lah kali ini ya, branding kan pasti butuh waktu. Cuman enaknya kalau misalnya udah nyangkut ke orang gitu kan, udah kena ke orang ya pasti orang udah tahu nih, oh kalau mau beli emas di sini ya Indogold kayak gitu. Kalau visi dan misi dari Indogold itu ada nggak sih kalau tahu gimana itu? Ya berangkat dari awal ya, jadi memang kita rencananya memang membuka akses investasi emas sebanyak-banyaknya. Itu visi kita gitu ya, melalui ya digital. Digital itu salah satu tools lah sebenarnya untuk membantu kita reach out, menjangkau orang-orang sebanyak mungkin gitu. Yang mungkin yang berbeda gitu dengan konvensional. Kalau kita konvensional toko, ya kita bisa menjangkau tapi hanya area lokasi sekitar kita gitu. Jadinya ya tujuannya ya kita membantu orang ya buat investasi emas dengan mudah dan gampang. Oke, cuma sebelum kita lanjut, boleh kok diminum dulu. Kita ada minuman dari Coffee Bank. Selain Coffee Bank punya makanan minuman, Coffee Bank juga menyediakan hostel dan group space yang sekarang kita pakai. Sambil minum kan enak nih kok kalau temenin cemilan ya. Ini kita juga ada crispy brownies dari Camar Cakes. Boleh? Thank you ya. Nih kok kita lanjut ya kok ya. Oke. Kalau ngomongin soal investasi kan banyak ya kok ya. Properti, saham, reksadana, falas gitu. Nah kalau investasi di emas ini gitu kok, kelebihannya tuh apa ya? Nah kita enaknya ya kalau buat investasi emas itu investasi yang paling simpel. Udah dari zaman dulu istilahnya kalau misalnya kakek investasi di tanah, properti, rumah gitu kan, neneknya investasi di perhiasan, emas gitu. Dan itu salah satu paling sederhana, maksudnya kita nggak perlu sampai rumit-rumit merhatiin fundamentalnya gimana segala macam gitu. Emas itu pokoknya sederhana, we just buy it and forget it gitu, simple. Karena keuntungannya utama itu kalau dari emas itu ya dia melawan inflasi.
Jadi nilai uang kita kan yang dari dulu sama sekarang nilai uang itu kan pasti turun nilainya, Iya, betul. karena ada inflasi. Betul. Dulu kita bayar parkir kalau naik motor 500 rupiah, Iya, ya kan? Sekarang udah 2.000. Betul, Ya. bahkan di Jakarta aja sekarang udah nodongnya udah 3.000, 4.000 lagi Betul, kalau betul, parkirnya di betul, kota. betul. Nah, jadi itulah makanya kalau emas itu ya dia menjaga daya beli kita. Gitu. Kalaupun juga ada kebutuhan mendadak, kita pun juga bisa jual. Jualnya pun juga bebas. Kita Ya, mau bawa ke luar negeri jual, Jual. juga masih laku gitu. Jadi itu global currency gitu. Kelebihan emas di situ sih. Jadi makanya kalau kita bilang apakah bisa compete sama produk investasi lain gitu kan segala macamnya gitu. Makanya kita harus tahu dulu gitu setiap produk investasi itu ada kelebihan dan ada kekurangan masing-masing. Tingkat resikonya dan likuiditasnya pun juga berbeda-beda. Ngomongin kalau misalnya kayak resiko deh, beli rumah aman, ya kan? Beli emas juga aman. Kalau emas likuiditas tinggi, kalau rumah likuiditas ya butuh waktu. Gitu. Mungkin kalau kita diskonnya bisa langsung 30-50% dari harga pasaran ya mungkin langsung ada yang suka ya untuk langsung beli gitu. Tapi kan jadi rugi kalau kayak begitu. Harusnya nilai kita bisa dapat maksimal jadi terpotong. Ya. Nah, terus kalau ngomongin soal saham gitu kan. Nah, saham ya likuiditas tinggi. Tergantung kalau misalnya saham-saham yang memang blue chip, istilahnya memang yang nilai kapitalisasi pasarnya, volume transaksinya tiap hari besar. Sebenarnya kayak bank yang biru, bank BUMN, nah kayak begitu-begitu kan itu kan termasuk yang nilai kapitalisasinya besar. Tapi kalau misalnya kita beli saham-saham yang nilainya udah paling bawah, suka dibilang kan saham gocap, saham gorengan, betul, yang nilai kapitalisasinya rendah gitu, dimasukin 7M aja harganya langsung naik gitu kan. Jadi itu kan likuiditasnya agak sulit gitu kan, tapi ya resikonya juga besar. Nah, jadi kalau teman-teman mau invest, terutama di emas ya kita harus tahu saham mau buat apa, emas mau buat apa. Kalau misalnya emas, biasanya saya lebih saranin lebih buat dana darurat. Jadi persiapan, betul. Jadi kalau misalnya buat teman-teman nih yang masih belum merit, ya kan, nah paling nggak punya dana darurat 3-6 bulan. Biasanya 3 bulan lah paling minimal. Kenapa? Karena at least kalau misalnya kita berhenti kerja, kita masih ada bisa selama 3 bulan itu cari-cari pekerjaan baru gitu. Masih ada dana tahanan. Tapi kalau misalnya udah yang merit ya saya saranin ya 6-12 bulan. 12 bulan paling ideal. Kenapa? Karena kalau misalnya kita nggak kerja, ingat loh kita nggak sendiri kalau udah merit. Iya, betul. Ada pasangan. Kalau ada anak lagi kan biaya lagi gitu. Makanya ya harus spare lebih besar. Itu aja pun juga dulu sebenarnya waktu kita spare 12 bulan ada COVID, itu pun juga nggak nyangka tuh. Iya, cuma nyangka benar. 2 tahun lebih itu. Tapi ya itu ya semoga nggak ada kejadian seperti itu lagi lah ya. Iya, betul. Oke, kan kita suka dengar kok harus mulai investasi sejak dini ya. Nah, dari point of view-nya Ko Indra nih, investasi itu yang baik seperti apa? Terus kapan kita boleh mulai investasi? Kayak how much money we should spend on investment gitu sih. Iya, jadi saya percaya itu keajaiban ke-8 di dunia itu adalah bunga berbunga. Mungkin pernah dengar ya. Jadi kalau misalnya mau mulai investasi ya dari awal gitu. Ada simulasinya juga, bisa cari juga di internet kayak begitu ya. Jadi start dari awal dan sekarang itu dengan adanya teknologi kita bisa mulai dengan jumlah yang sangat kecil. 100.000 udah bisa mulai main, bahkan sekarang 10.000 aja di tempat kita pun juga udah bisa beli gitu kan. Jadi jangan menunda, karena biasanya kalau dalam investasi itu ya kita harus berani memulai coba, mengetahui produk investasinya, sama kita konsisten disiplin. Yang paling menantang itu disiplinnya, itu paling susah gitu. Jadi kalau bisa setiap kali kita dapat income, pemasukan, itu jangan buat bayar tagihan apa segala macam, jangan. Lu pisahin dulu gitu, buat nabung atau investasi gitu, pisahin itu dulu gitu. Nah, buat tahu porsinya berapa kita bisa investasinya, budgeting. Jadi maksudnya budgeting gini, kita sederhana aja, catat kita punya pemasukan berapa, rata-rata paling cuma satu kan pemasukan gaji gitu, kecuali ada side hustle gitu ya. Baru catat pengeluaran kita gitu. Dari situ kita sudah bisa menganalisa, ibarat kalau misalnya lihat laporan dari dokter kesehatan gitu, ini kita punya tekanan, kita punya kolesterol, semua bagus. Nah itu kalau di keuangan lihatnya dari situ. Jadi kalau misalnya kita udah lihat, wah ternyata saya punya pengeluaran wajib aja primer cukup besar ya gitu. Jadi maksudnya kayak kita buat transport,
buat makan hari-hari gitu kan, itu aja ternyata pas dengan income kita. Kalau pada saat seperti itu ya sebaiknya ya ada dua berarti, antara kita menurunkan lagi taraf gaya hidup kita yang biasa mungkin makannya ngafe, ini makannya ngewarung warteg bahari ya. Tapi kalau misalnya ternyata makan yang udah taraf yang istilahnya layak minim aja juga masih ngepas, ya itu udah mesti mikir tuh, either kita memang minta kenaikan gaji atau kita nyari tempat yang bisa memberikan lebih baik. Ya, atau yang ketiga ya side hustling gitu kan, kita cari tambahan lagi ya itu sih. Oke, Niko sebagai pemula nih mau mulai investasi emas. Nah, kalau sistemnya di Indogold itu seperti apa tuh kok? Sistemnya di kita kan ada regulatornya. Kalau dalam hal ini kita Bapepti. Jadi ya untuk sistem ya kita mengikuti ya dengan ketentuan dari regulator tersebut. Daftar lewat aplikasi seperti biasa, terus ada KYC, harus upload KTP dahulu, selfie dengan KTP. Setelah di approve ya baru bisa melakukan transaksi pembelian. Dana yang ditransfer ke kita pun juga itu masuknya ke custodian, jadi bukan kita yang pegang. Emasnya sendiri pun juga ada custody emasnya yang terpisah yang udah ditunjuk oleh bursa yang di bawah Bapepti gitu. Jadi memang kita belinya secara digital, masih belum kita pegang. Ya tapi anggaplah amit-amit ada terjadi apa-apa dengan Indogold kan, dana nasabah maupun emas nasabah itu aman. Jadi ya nanti pada saat ada proses misalnya likuidasi ya nasabah bisa memilih mereka mau mengambil fisik emasnya atau mereka mau mengambil nilai uangnya aja gitu. Betul. Cuman ingat kalau misalnya mau ngambil fisik emas itu dari peraturan dia harus minimal 1 gram. Jadi kalau buat teman-teman yang masih investasi 100.000 baru 10 bulan nih, berarti kan baru 0,8an ya. Nggak bisa. Bisanya apa? Dijual kembali, tarik uangnya. Harapannya ya kalau harga emasnya naik per gramnya ya ada profit. Betul. Nah, kan dari penjelasan Koko tadi kayaknya sistemnya agak mirip sama program tabungan emas Pegadaian nih Pak ya. Nah, di sini aku juga mau nanya nih, kelebihan Indogold dibanding tabungan kompetitor tuh gimana? Oke, jadi kalau di kita ya mungkin satu di bawah OJK ya. Kalau di kita kan di bawah Bapepti. Emasnya sih udah pasti kita harus sediakan terlebih dahulu buat nasabah gitu. Jadi apa yang emas yang nasabah beli itu udah terpisah, sudah aman. Nah, kalau di kita itu belum ada biaya titip atau keanggotaan. Jadi kita masih gratis, masih free. Nggak kita kenakan biaya tahunan. Selama kita memang masih sanggup untuk menanggung. Asuransi juga masih kita yang cover jadinya. Terus kedua, dari ngomongin spread ya kita juga jauh lebih rendah. Jadi kalau yang namanya investasi ya kalau bisa spreadnya kan kecil. Kalau semakin kecil spreadnya ya kita punya BGP kan semakin lebih cepat ya. Oke, nah kalau belakangan ini kan kita sering dengar ya soal hacking gitu-gitu ya. Karena kan secara langsung Indogold pasti ada main di website juga ya. Nah, kalau misalnya cara Indogold buat secure transaksi member-member terdaftar itu gimana ya buat menjaga data breach gitu sih? Oh, jadi ada yang namanya ISO 27001. Jadi itu untuk keamanan sistem. Jadi kita ya ikutin aja. Buat dapat ISO itu juga nggak gampang. Ada proses tahapan-tahapannya bagaimana kita harus manage the risk, manajemen resikonya maupun juga tim-tim yang tersedia untuk memanajemen resiko tersebut gitu. Jadi ya puji Tuhan sampai saat ini sih ya belum ada case sih ya. Karena ya kita sih berusaha sebaik mungkin menjaga keamanan dari nasabah. Nah, kalau aku nih udah daftar jadi member, terus aku udah punya emas 10 gram ya. Let's say nih aku mau tarik gitu si emasnya gitu. Nah, kalau cara Indogold verifikasi, aku kan tadi kan aku bilang pakai KTP ya, karena di awal daftar KTP, ya, selfie KTP. Selfie pakai KTP kan di awal. Nah, kalau misalnya aku nggak sempat datang nih buat ngambil si emas, itu boleh diwakilin nggak sih kok atau harus yang awal daftar yang KTP sesuai verifikasi? Jadi kita tetap sesuai dengan KTP. Kalau misalnya ada orang yang mewakilkan itu tentu harus ada surat kuasa bermaterai untuk pengambilan ke lokasi kita. Kalau misalnya dikirim, biasanya nanti pun juga pihak ketiga logistik yang bekerja sama dengan kita berasuransi, dia juga akan konfirmasi nanti untuk penerimanya siapa. Oh gitu. Jadi tetap bisa diwakilin ya meskipun event yang ini nggak bisa ambil gitu. Betul, ya. Bisa. Oke. Niko, kita kan udah sampai di penghujung Niko nih ya. Nah, aku juga mau tanya sih, mungkin pada penasaran juga nih. Kalau kita penghujung. Gak kerasa ya kok ya. Gak kerasa ya. Nah,
ini sih kok, kalau kita nih mau investasi di Indogold tuh caranya gimana sih kok gitu? Untuk di awal, karena kita pemula nih nggak tahu ya. Iya. Jadi ya tentu ya pahami dulu ya produknya seperti biasa. Apapun investasinya kita harus pahami dulu produknya. Emas itu kelebihannya apa, kekurangannya apa gitu ya. Terus ya kalau untuk daftar ya tinggal very easy, search aja, kita ada di Play Store, ada di iOS juga, tinggal cari Indogold, install, ya daftar lah ya dengan nama, nomor handphone. Registrasi normal ya. Ya, registrasi normal. Nanti baru dari situ kita ada tambahan step yang KYC tadi, foto KTP, selfie KTP itu harus nunggu lagi. Jadi bedanya mungkin dengan aplikasi lain ya, kalau kita ngomongin WealthTech, aplikasi finansial digital itu memang harus ekstra sabar. Karena ada tahapan KYC itu yang harus ditunggu. Sampai terverifikasi dengan sempurna ya. Iya, kalau ini karena adalah request dari pihak Bapepti sendiri gitu. Kalau kita bilang apa ya, UPPT ya, pencucian uang segala macam lah, PPATK seperti itu. Jadi kita nggak mau ada orang yang melakukan pencucian uang di tempat kita. Gitu. Jadi harus terverifikasi dengan baik. Gitu. Jadi sesimpel itu sih, sesederhana itu aja. Nanti abis itu tinggal klik beli aja. Pilih bank atau mau pakai e-money bisa langsung. Cocoknya gimana gitu ya, bisa diatur sendiri berarti ya. Betul. Nah, kalau rencana kedepannya Indogold tuh mau kembangin apa atau seperti apa gitu kedepannya rencananya, kalau boleh tahu gitu kok di-share ke kita. Kalau di kita sih tetap fokus pada visi misi kita ya. Jadi kita berusaha menjangkau sebanyak mungkin ya orang-orang untuk tahu lah apa itu Indogold dan membantu edukasi keuangan kepada masyarakat kita. Jadi ya kadang kita juga suka share juga tentang perencanaan keuangan dan lain-lainnya. Nah untuk pesan penonton nih kok buat orang-orang yang pemula kayak saya ini kan pemula juga ya, untuk investasi dari Point Trend ya apa boleh kok ya mulai coba dulu ya. Kalau dari saya harus berani mencoba. Karena kan kadang sesuatu hal yang kita nggak tahu kan bikin kita pasti berpikir 2-3 kali gitu kan untuk coba kan gitu kan. Kadang kalau misalnya kita juga mikir saya belum sempat belajar gitu kan, ya udah nggak apa-apa gitu, kita cobain dulu 100.000 gitu atau 10.000. Itu nilai yang istilahnya kalau hilang pun juga ya udahlah, anggap kayak gue 2 kali ngafe aja. Jadi makan ya. Iya, kita harus coba. Dengan coba kita baru bisa tahu seperti ini toh gitu. Prosesnya seperti ini gitu. Baru nanti kita cari tahu lebih detail lagi gitu kan. Sebenarnya produk investasinya apa sih gitu. Betul. Oke guys, kita udah sampai di akhir video yang santai dengan tentang dunia bisnis. Koendra, thank you banyak waktunya. Thank you banyak juga membantu kita semua tahu investasi emas itu seperti apa. Nah, buat teman-teman yang udah nonton, semoga bisa dapat motivasi dan inspirasi ya dari podcast kali ini. Kalau suka dengan konten ini, jangan lupa kasih kita like dan komen. See you next video. Bye-bye. Bye-bye.